Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang para penjelajah samudera bagian kedua, serta bagaimana mereka berhasil menemukan jalur pelayaran serta wilayah baru. Tonton terus videonya sampai habis. Selama ribuan tahun, peradaban besar di dunia berkembang secara terpisah satu sama lain. Peradaban ini tidak saling terhubung satu sama lain, dan dalam banyak kasus tidak memiliki pengetahuan satu sama lain. Semua mulai berubah ketika bangsa Eropa dan China mulai mengirim penjelajahnya untuk mempelajari dunia di sekitar mereka. Sebagai hasil dari eksplorasi mereka, rute perdagangan pun terbuka di antara beberapa peradaban. Berikut adalah para penjelajah samudera yang berhasil menemukan rute pelayaran baru, maupun dunia baru. Pertama, Juan Ponce de Leon. Juan Ponce de Leon adalah orang Eropa pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di semenanjung Florida. Pada 1493 Ponce de Leon berlayar dari Spanyol ke dunia baru atau benua Amerika sebagai anggota salah satu kru kapal Christopher Columbus. Namun bukannya kembali ke Spanyol bersama Columbus dan rekan-rekannya, Ponce de Leon memilih untuk tetap tinggal di Santo Domingo. Di tempat ini dia menjadi gubernur sebuah provinsi kecil yang dikenal sebagai Haiti. Setelah sekian lama tinggal, dia berusaha untuk mencari harta karun di sebuah pulau dekat Borinquin yang hari ini merupakan negara Puerto Rico. Dengan menggunakan pasukan kecil, Ponce de Leon menaklukkan pulau ini atas nama Spanyol. Setelah cukup lama menjadi gubernur di Santo Domingo, Ponce de Leon banyak mendengar cerita tentang harta karun dari para penduduk lokal sekitar. Oleh sebab itu bersama dengan sekelompok kecil pasukannya, dia mencoba untuk mencari harta karun tersebut dan terdampar di sebuah tanah lapang yang tertutup hamparan bunga. Oleh sebab itu Ponce de Leon menamakan daerah baru itu Florida, yang dalam bahasa Spanyol berarti ditutupi bunga. Kedua, Pedro Alvarez Cabral. Keberhasilan Vasco da Gama dalam melakukan ekspedisi ke India membuat pemerintah Portugis kembali mengirimkan ekspedisinya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Samudera Hindia. Portugis saat itu mengirimkan 13 armada kapal di bawah pimpinan Pedro Alvarez Cabral ke Samudera Hindia dalam upaya untuk menguasainya. Portugis harus terlibat dalam serangkaian pertempuran berdarah untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan dagang di India serta menguasai jalur pelayaran di Samudera Hindia. Ketika Pedro Alvarez Cabral melakukan perjalanan ke Samudera Hindia, mereka berhenti di sepanjang pantai timur Amerika Selatan, dan Cabral berhasil mengklaim Brasil sebagai wilayah Portugis. Hingga pada akhirnya berhasil menjadi sebuah pos perdagangan penting bagi Portugis. Hal ini karena tanah Brasil sangat subur dan para petani bisa menghasilkan tanaman seperti kapas, tembakau, kopi, dan gula yang hasilnya dapat dikirim kembali ke Portugal untuk diperdagangkan. Ketiga, Hernando Cortés. Pada tahun 1519, seorang penjelajah bernama Hernando Cortés meninggalkan rumahnya di Kuba untuk menjelajahi Meksiko. Cortés yakin bahwa ia bisa memperoleh kekayaan yang lebih banyak di daratan Meksiko. Akhirnya Cortés dan 500 orang anak buahnya tiba di Meksiko, lalu memulai perjalanan menuju ibu kota Aztec di Tenochtitlan. Menurut cerita Kekaisaran Aztec sangat kaya dan dalam banyak hal lebih maju daripada bangsa Eropa. Namun orang-orang Aztec tidak memiliki kuda dan juga senjata modern. Keadaan ini bagi Cortés sangatlah menguntungkan. Pada awalnya suku Aztec tidak melawan.
Mereka berpikir bahwa orang Eropa merupakan perwujudan dari sebuah legenda kuno yang menceritakan tentang dewa-dewa berjanggut putih. Setelah melihat kekayaan Kekaisaran Aztec, Cortés berusaha untuk mengambil alih kekuasaan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Cortés dan pasukan kecilnya mampu mengalahkan Kekaisaran Aztec dan kemudian ia diangkat sebagai penguasa Meksiko atas nama Kerajaan Spanyol. Keempat, Henry Hudson. Pada tahun 1621, para pemimpin di Belanda mengirim penjelajah dengan nama Henry Hudson ke Amerika Utara untuk mencari wilayah yang cocok untuk dijadikan koloni. Pada saat itu pemerintah Belanda juga mendirikan The Dutch West India Company atau perusahaan dagang India Barat untuk membantu membangun koloni di Amerika Utara. Koloni Belanda paling penting di benua Amerika adalah New Amsterdam yang nantinya berganti nama menjadi New York setelah diambil alih oleh Inggris. Selain berhasil mendirikan New Amsterdam, ia juga berhasil menemukan sebuah teluk yang nantinya diberi nama Teluk Hudson. Kelima, John Smith. Pada 1606 Raja James pertama dari Inggris memberi izin kepada sekelompok pedagang yang dikenal sebagai Virginia Company untuk mengirim para pemukim yang dipimpin oleh Kapten John Smith ke benua baru Amerika untuk mencari harta dan kekayaan. Selanjutnya kelompok ini menjelajahi pantai New England dan setahun kemudian berhasil mendirikan pemukiman Inggris permanen yang pertama di benua Amerika. Mereka menamakan koloninya saat itu Jamestown sebagai penghormatan kepada Raja James yang membiayai perjalanan mereka. Orang-orang koloni awal ini menghabiskan beberapa dekade dengan berjuang keras dan berusaha untuk bertahan hidup. Mereka sering mendapatkan serangan dari suku-suku Indian. Belum lagi ketidakmampuan dalam mengolah tanah mengakibatkan mereka kekurangan makanan yang menjadikan kehidupan mereka sangat sulit. Keadaan menjadi sedikit lebih mudah ketika seorang warga koloni bernama John Rolfe menikahi Pocahontas yang merupakan puteri dari kepala suku Indian bernama Algonquia. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang para penjelajah samudera bagian kedua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.